nolong dolaku tomo tumrape wong tanah Jawi. Saya belajar hanya 66 hari. Langsung saya dipentaskan, jarak 2 bulan saya sudah manggung, diminta sama tetangga saya manggung. Begitu tahu saya dalang nangis. Itu cerita yang sampai hari ini masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Hasna Lutfian dalam acara Ngopi Lestari, ngobrol pakai solusi untuk hutan lestari. Hari ini saya ingin ngobrol santai mengenai kisah pewayangan dalam pengelolaan hutan. Mari kita langsung ngobrol santai dengan beliaunya yang berada di samping saya. Silahkan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swaji Penguji Madyo KPH Madura. Namun saya asli dari Kota Lamongan, jadi bukan orang Madura. Kalau di pedalangan saya sejak dulu memakai nama Dalang Aji Sasono. Di YouTube saya sudah ada channel YouTube saya itu Planet Star Channel, itu ada. Silakan kalau ada waktu dibuka-buka ada. Nah, di subscribe pastinya ya Pak. Jelas minta itu karena masih kurang itu untuk siaran langsung. Gitu. Saya di pedalangan itu sudah mulai tahun 2004 Mbak. Dari tahun 2004 ya sudah jadi mandor. Jadi mandor hutan waktu itu saya. Belajarnya mulai 2003. Sejak kapan Bapak mengenal pewayangan? Sejak kelas 2 SD itu. Masih kalau kecil banget loh Pak itu. Iya, kalau ada tetangga saya itu kan zaman dulu tahun 80-an itu kan sering ada orang hajatan nanggap wayang, itu kan banyak. Nah, itu setiap ada di tetangga saya pasti nonton, pasti. Nah, dulu itu kalau zaman dulu dengan sekarang memang sudah berbeda. Kalau zaman dulu ada orang yang minta pentas wayang gitu, siang wayangan mulai jam 1 sampai sore, kemudian malam mulai jam 10 sampai pagi. Nah, itu kalau jam siang pasti saya nonton sampai tuntas. Nah, kalau malam saya sampai nggak tidur Pak. Kalau malam saya nonton, tapi setelah jam 12 ya, yang namanya anak kecil pasti ketiduran. Pasti, tapi tetap nonton terus. Nah, itu mulai saya mencintai wayang. Nggak tahu, dengan ludruk saya juga senang, tapi tidak seperti sama wayang. Nah, terus kemudian di kelas 4 SD saya sempat bilang ke bapak saya, Pak, tolong saya minta disekolahkan dalang. Nah, pemikirannya bapak saya itu pada zaman dulu yang namanya dalang itu suka main santet-santetan dulu, padahal ya ada atau enggak tahu. Ternyata sampai sekarang juga enggak ada yang terjadi pada diri saya juga enggak ada. Ya riak-riak kecil itu kan sudah lumrah itu. Nah, enggak boleh sama bapak pada waktu itu. Nah, akhirnya namanya anak kecil tidak boleh, ya sudah enggak minta lagi. Akhirnya saya sudah diam, tidak pernah minta disekolahkan dalang. Nah, kemudian timbul lagi, itu saya kalau mencintai, tetap mencintai terus, mencintai wayang, mencintai dalang. Ada dalang favorit saya juga ada Siapa itu Pak? Namanya Bapak Dalang Suparno. Beliau dalang pada siang hari, satu lakon wayang namanya lakon Dewa Ruci. Itu sampai hari ini saya hafal. Apa yang disampaikan beliau pada pedalangan sehari itu. Intinya apa itu Pak? Itu kalau itu mengajari ilmu kebatinan. Oh, seperti itu. Ya, karena Dewa Ruci itu menggambarkan kondisi diri kita yang sebenarnya itu. Nah, terus kemudian di tahun 99 itu saya bermimpi ada seseorang yang sudah sepuh itu memberikan saya kertas
tapi dengan cara dilempar, bukan bukan cara dengan kasihkan langsung gitu ya langsung, Pak? dilempar ada 10 jangka dari tempat saya. Nah kemudian saya ambil, tapi tidak saya baca apa isinya kertas itu. Saya berikan kepada beliau, Mbah ini kertas jenengan, monggo. Tapi sebelum saya melangkah sampai ke beliau, saya itu sudah nembang apa yang ada di dalam kertas itu. Saya merinding ini Pak mendengarnya. Padahal saya tidak membaca sama sekali isi kertas itu, tapi saya sambil jalan itu sudah nembang saya. Nah saya kasihkan, ini kertas jenengan Mbak. Bilangnya orang tua itu begini, nak, kamu tidak membaca isinya, tapi kamu sudah melantunkan gendingnya, artinya itu milikmu nak. Nah dari tahun 99 itu saya mencari arti mimpi saya itu 2 tahun. Tahun 2001 baru ketemu bahwa saya, lumayan lama juga Pak itu 2 tahun. Iya. Bahwa saya dikatakan oleh orang sepuh juga gitu, sampean ada arah ke dalang, tapi kayaknya bukan dalam wayang-wayang gitu dah. Itu katanya orang sepuh itu tadi. Beliau bilang ke saya begitu. Nah, baru saya sampaikan. Nah, terus apa? Kayaknya sampean ini besok mau jadi orang yang bisa mendalangi orang. Jadi bisa menata, bisa itu. Nah, dari situ jawaban beliau itu belum bisa saya terima. Masa iya? Itu sampai 1 tahun baru saya menetapkan ingin belajar dalang. Mencari guru untuk dalang itu juga 1 tahun baru ketemu. Di daerah mana itu Pak belajarnya? Di daerah Ploso sana, Ploso Jombang. Nah, padahal kalau dalang kan banyak sekali di Jombang banyak. Tapi untuk mencari yang sesuai dengan hati saya itu baru 1 tahun ketemu. Nah ini cerita yang paling saya ingat sampai sekarang, dan hati saya pasti tergetar kalau menceritakan itu. Kenapa? Ketika saat pertama kali saya diajari oleh beliau dalang, tembang yang diucapkan sama beliau sama itu kayak persis mimpi ya, di dalam mimpi saya itu. Langsung keringat saya ini sudah ndak karuan, gobios wes, pokoknya keringat dingin dah. Jadi saya, oh ini ya guru saya, itu saya. Berarti ini betul guru saya. Nah saya belajar hanya 66 hari. Langsung bisa 2000, itu Pak? Iya tahun 2003 itu, hanya 66 hari. Langsung saya dipentaskan, jarak 2 bulan saya sudah manggung. Diminta sama tetangga saya manggung. Wah itu namanya orang daerah saya, mosok iso temen gitu. Masa bisa sih, kapan belajarnya dan sebagainya gitu. Tapi begitu saya dalang, orang tuh banyak yang nangis. Banyak yang nangis karena yang melihat bukan sedikit, karena ingin tahu betul ndak bisa dalangkan itu. Banyak sekali yang orang, baik laki-laki maupun perempuan, semua pengen tahu. Begitu tahu saya dalang, nangis. Itu cerita yang sampai hari ini masih teringat gitu. Iya, karena pengalaman ya yang terutama tadi, yang pertama kali diajarin dalang, pertama kali diajarin nembang itu ada di dalam mimpi saya itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini, meskipun sekarang karena kerjanya jauh jadi tidak bisa dapat job banyak, tapi tetap ada. Alhamdulillah. Nah, mengapa Bapak tertarik pada pewayangan Pak? Karena filosofi pewayangan itu sangat luar biasa. Filosofinya kayak gimana sih Pak sebenarnya? Wayang itu menggambarkan karakter manusia, mulai dari yang paling jelek sampai yang paling bagus. Nah, terus di cerita pewayangan yang bagus itu, baik yang bagus maupun yang jelek, itu sama-sama ketaatannya pada Tuhan, itu sama, cuman beda caranya. Itu saja. Bagaimana Pak perbedaan itu? Kalau yang sangat taat kepada Tuhan, yang dari baik, itu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dan dia sangat percaya bahwa semua yang ada dalam hidup ini Tuhan yang mengatur. Tapi kalau yang jelek, dia selalu ketika dia menjalankan sesuatu selalu meminta apa yang jadi keinginan hatinya. Sedangkan yang berkarakter baik tidak pernah dia minta apapun. Tuhan sendiri yang akan memberikannya ketika dia menjalankan apa yang seharusnya dijalankan oleh Nah, ini bagaimana alur proses belajar mencintai seni budaya pewayangan Pak?
proses belajar mencintai seni pedalangan dari sering melihat, sering mendengar, kemudian nanti per karakter dicoba untuk mendalami setiap karakternya pastinya ya. Iya. Terus kemudian di dalam cerita pewayangan itu pun banyak sekali jangankan cerita pewayangan, Mbak ya. Di seni suara itu saja banyak kalau seni gending-gending yang lama itu semua mengandung arti. Kalau sekarang ini yang jogetan yang itu itu tidak bisa langgeng kan, cuma 2-3 bulan habis, hilang, ganti lagi. Tapi kalau gending yang lama tidak akan pernah tergantikan. Sampai hari ini masih banyak yang mencintai, menggemari dan sebagainya itu. Nah sebenarnya Pak, siapa saja tokoh dalam pewayangan? Nah mungkin ini yang Bapak bawa ini apa saja Pak? Bisa kalau ini namanya di pewayangan ini kayon atau gunungan. Kalau orang bilang, kalau orang biasa itu gunungan atau ini kayon. Filosofinya bahwa kayon itu berasal dari kata kayu. Kayu kalau bahasa Arabnya itu hayu. Hayu bahasa Jawanya urip, bahasa Indonesianya hidup. Makanya seni pedalangan itu, orang dalang itu yang pertama kali digerakkan adalah kayon ini. Jadi ini pertama kali digerakkan. Monggo Bapak mempertunjukkan sedikit saja. Nah. Jadi pertama kali yang digerakkan ini, kenapa? Karena ini hidup. Kalau ini tidak digerakkan, hidup itu tidak digerakkan, maka tidak ada kehidupan. Itu filosofinya. Kenapa gambaran di kayon ini? Ada hewan, ada hutan, ya ini karakternya manusia. Manusia ya seperti hewan juga. Manusia juga seperti hutan, manusia juga seperti apapun itu loh. Itu yang ada di dalam diri manusia. Ini kayon. Jadi untuk memulai satu pagelaran pedalangan seni pewayangan itu menggerakkan hidup. Lebih dahulu. Kalau hidup sudah digerakkan maka kehidupan baru ada. Itu filosofinya. Untuk ini siapa sih Pak? Yang ini dan yang ini apa? Ini si ganteng ini. Ini saja istrinya sangat banyak, di mana-mana ada. Siapa sih Pak Arjuna. Oh Arjuna ya Pak. Jadi Arjuna itu istrinya di mana-mana. Iya. Tapi bukan jelek loh ya itu. Ini gimana Pak cara mempermainkannya Pak? Saya nggak bisa nih Pak. Jadi Arjuna ini si ganteng ini sebagai panengane Pandawa. Jadi sebagai orang karena ini kan orang ketiga. Jadi saudara yang ketiga, jadi ini penengahnya, yang penegaknya ini. Nah, kalau ini itu jalannya ndak harus begini-begini, ndak. Ini orangnya itu kalem, tapi kalau di medan perang luar biasa. Bagaimana Pak contohnya Pak? Kalau memperagakan itu? Kalau perang? Iya, kalau perang gimana? Kalau perang kalau ndak ada kelirnya tuh sulit Mbak. Masalahnya. Kalau umpamanya gini ya, ini kan kalau tidak ada kelirnya, kalau ada kelirnya kan ini bisa, ini sentil gini pindah, ini kan pakai sentilan gini, ini sudah langsung. Nah kalau ada kelir itu kan tidak muntang-manting ininya. Nah, tapi kalau yang pakai seno ini, nah kalau ini meskipun tidak pakai kelir tidak apa-apa kalau ini. Nah, karena ini main kasar, bukan main halus seperti si ganteng itu, bukan. Nah kalau ini mainnya langsung plak-plak bisa, enggak apa-apa. Ini sabetannya gitu. Jadi beda antara Arjuna dengan Seno itu beda cara memeragakan sabetannya. Kalau ini kasar, ini pokoknya beres gini aja sudah enak gitu. Nah mohon penjelasannya Bapak mengenai pemeran tokoh ini sebagai panutan yang mana sih Pak sebenarnya? Kalau di sini yang saya bawa itu Seno ini yang untuk Seno itu yang ini ya? Yang besar ini ya untuk panutannya. Nah, kenapa ini Pak sebagai panutan? Karena Seno ini sudah sangat terkenal ya di dunia pedalangan, di dunia pewayangan itu sangat terkenal bahwa Seno itu orang yang tunduk patuh baik terhadap Tuhan maupun terhadap gurunya. Apakah ini yang lainnya perilakunya kurang baik daripada Seno ini atau bagaimana sih Pak? Kalau ini yang namanya ini raja provokator ini. Provokator dalam hal apa itu Pak? Jelek.
Kalau Sengkuni ini, di mana ada Sengkuni, disitulah ada keramaian, kerusuhan dan sebagainya. Karena apa? Ini suka mengadu-adu. Nah, yang suka membuat bagaimana merekayasa bagaimana Seno dan saudara-saudaranya bisa mati, bisa hancur dan sebagainya, ya ini. Makanya dimanapun ada pertemuan, ada Sengkuni, di situ tidak ada kedamaian, tidak ada ketentraman. Ribut terus berarti ya, Pak? Iya, karena ini memang tujuannya memang menghancurkan. Ya. Dan makanya kan saya bilang, di karakter wayang itu semua karakter ada. Karakternya manusia ada. Dari yang paling baik, sampai yang paling ya termasuk ini. Apakah tidak ada di dunia kita yang berkarakter seperti ini, yang senengane pokoknya bagaimana uang itu iso gelut ae. Oh, yang sini diadu dengan sini, dia kan banyak juga orang yang bersifat Sengkuni. Nah, ini paling, kalau orang bilang itu paling jelek sudah, tidak ada yang melebihi ini. Itu. Kemudian kalau raksasa itu ada yang baik juga, seperti Arimbo itu pamannya Gathotkaca, atau juga saudaranya Seno ini saudara ipar, karena Seno itu istrinya namanya Arimbi. Nah, Arimbo itu kakaknya, itu yang menjaga hutan Wonomarto supaya lestari ya Arimbo itu tadi, raksasa tapi berbaik hati. Termasuk punya saudara namanya bangsanya Braja Musti, Braja Denta, itu bagus semua, tidak ada yang jelek. Nah, jadi tidak tergantung bagaimana rupanya jelek, enggak. Ada apa? Taringnya, itu pasti jelek, enggak juga. Tergantung lakon wayang yang diperankan pada waktu itu. Nah, adakah hubungan dalam alur cerita pewayangan, Pak, yang dapat diterapkan dalam pengelolaan hutan? Di pedalangan itu dimanapun juga, siapapun dalangnya, itu tidak pernah menyebutkan hutan itu gundul. Semua pasti menyebutkan alas gung lewang lewung. Gung lewang lewung itu apa, Pak? Gung itu besar, bahkan sangat besar. Kalau hutan berarti kan lebat. Lewang lewung itu sepi, tidak ada apa-apa. Artinya bahwa hutan itu sangat lebat. Di cerita pewayangan manapun mengatakan seperti itu. Artinya apa? Hutan itu penting. Biarkan hutan menjadi hutan, seperti fungsi hutan itu sendiri. Jadi jangan seenaknya terhadap hutan, kan gitu. Jadi hutan biarkan jadi hutan yang sebenarnya, pasti akan memberikan kehidupan yang baik. Ini sebelum melanjutkan, saya mendapatkan informasi bahwasanya Bapak ini bisa menembang. Nah, monggo Pak, satu tembangan saja. Terserah nih mau nembang apa Bapak. Coba ya sebenarnya dalang itu tidak semua bisa nembang. Iya. Tapi saya ya sedikit-sedikit lah, karena belajar sedikit-sedikit. Karena awalnya juga tidak bisa nembang saya. Saya coba nembang Sinom Parijoto ya. Itu yang juga mengandung makna sangat luas sebenarnya, tapi tidak mungkin dijabarkan. Nah, gini. Noloh dolah ko tomo tumrape wong tanah Jawi, wong agung ngeksi gondo panembahan Seno Pati kepati Hamar Suti Sudanen Holan
nafsu benafsu tapa brata tanah piing siang ratri. Luar biasa sekali Bapak. Itu, nah itu artinya banyak Mbak. Jadi Apa, untuk Pak, kehidupan itu sinom parijoto itu artinya isenom. Jadi jarwo doso, istilah bahasa Jawa niku jarwo doso. Jadi sinom itu isenom, masih muda. Ya. Parijoto seperti halnya padi yang masih belum ada isinya. Maka disitulah di tembang sinom parijoto itu disuruh ngisi dengan apa? Budi luhur, kebaikan. Nah itu loh. Kepada siapa? Wong Agung Ngek Sigondo itu orang yang mempunyai aroma bagus, aroma yang baik gitu. Harum, iya, di sekitarnya. Termasuk guru-guru yang memang betul perilakunya, baik perilakunya dan sebagainya. Itu isinya itu seperti itu. Kalau bisa seperti itu menjalankannya apa Kepati Marsudi, meskipun sampai seakan-akan sulit bagaimanapun, istilahnya kepati itu kepatek-patekan, istilahnya kepatek-patekan itu koyok-koyok sampai mati, nah, itu tetap mencarilah apa Marsudio sudane hawa nafsu. Jadi untuk mencari bagaimana kita bisa memperkecil hawa nafsu kita sampai disuruh bertapa. Tapanya apa? Kalau orang Islam bertapanya pakai sholat, pakai puasa dan sebagainya. Kalau orang Islam, kalau orang dulu pakai bertapa di tempat-tempat yang sunyi dan sebagainya, menyendiri. Nah itu isi dari tembang itu. Jadi kalau bisa mengikuti seperti itu, maka sinom parijoto nanti akan lain lagi hasilnya. Nah itu akan artinya luar biasa sekali ya, memang Pak. tembang-tembang yang dulu yang diciptakan para sunan, para pujangga yang dulu seperti Pujangga Ronggo Warsito, bagus semua dan sampai hari ini masih banyak yang mencintai dan gemar. Kalau tembang sekarang lagu-lagu yang sekarang yang diciptakan dangdutan dan sebagainya itu kan ada juga campur sarian yang dangdutan itu, nah itu hanya berapa, tidak sampai 1 tahun sudah lenyap hilang. Tapi kalau gending-gending tidak akan pernah lenyap hilang sepanjang masa itu. Nah mari kita lanjutkan Pak. Nah dari sekian banyak tokoh wayang ini, mana yang menggambarkan pejabat pengelolaan hutan Pak? Satu saja. Ya kalau di sini ini yang selalu ingin membuat lestarinya lingkungan, membuat hebatnya negara dan sebagainya, ya ini namanya panegak. Ini kan panegak, jadi penegak keadilan, iya, penegak keadilan. Jadi kalau ada sesuatu yang jelek, ini yang berantas semuanya. Karena ini juga dinamakan Jeksa Lumajang Tengah. Jadi ini juga jadi jaksa pengadil, namanya Seno ini. Disinilah terus kemudian dari Seno inilah pada waktu selesai babat itu, selesai mendirikan keraton itu, mendirikan kerajaan, maka Seno memberikan kepada masyarakatnya bagaimana cara hutan itu yang ada di sekitar kerajaan yang di bawah naungan kerajaan Ngendraprasta atau Amarta atau apa, banyak sekali namanya kerajaannya, termasuk Amarta itu tadi. Nah itu tetap hutannya tetap lestari, masyarakatnya dibina, disuruh bertanam, bercocok tanam dengan baik, jangan sampai merusak hutan. Seperti janjinya kepada Arimbo, kepada para Gandharwa, jin tadi itu. Janji yang kayak gimana itu Pak? Jin, yang jin saya tidak membawa alatnya, tidak membawa wayangnya, tapi jinnya ya seperti Seno ini. Ada yang seperti Seno, ada yang seperti Arjuna, ada cuman pakai taring. Nah itu semua pesannya itu. Jadi jangan sampai setelah menebang hutan untuk kerajaan ini, hutan yang lainnya dihancurkan. Jangan sampai. Semua pesannya seperti itu. Maka Seno ini yang memberikan kesanggupan. Maka Seno menyebarkan kepada rakyatnya bagaimana cara membina hutan
secara lestari, berkelanjutan, sehingga untuk kehidupan rakyat Amarta pada waktu itu, Amarta itu negara yang subur, makmur, gemah, ripah, lojinawi itu. Iya. Nah, Pak, apakah faktor alam dan manusia sangat mempengaruhi dalam pengelolaan hutan? Itu pasti. Karena apa? Tiga rangkaian ya, antaranya manusia, Tuhan, manusia, dan alam. Ini tidak boleh pernah dipisahkan sama sekali. Karena ketiga-tiganya ini harus ada. Seperti gini, manusia, unsur ketuhanan juga ada. Tapi di dalam diri manusia, unsur alamnya juga ada. Tapi unsur saling berkaitan ya, Pak? Ya, unsur manusianya di situ juga ada. Di dalam tubuh manusia, unsur ketuhanan ada, unsur alam juga ada, unsur manusianya juga ada. Jadi tiga-tiganya ada di dalam diri kita. Nah, kalau tiga-tiganya ada di dalam diri kita, bagaimana mungkin kita akan membiarkan alam ini jadi rusak? Bagaimana mungkin kita tidak membutuhkan alam? Di dalam diri kita juga ada. Itu. Nah, kalau selama ini sama Ustadz dan sebagainya, kita itu hanya disuruh khabalun minallah, khabalun minanas. Sebagai dalang harus ada khabalun minalam. Kita harus mencintai alam ini. Coba kita bayangkan gini ya, Mbak ya. Coba kita bayangkan. Di alam ini ada air yang mengalir tidak pernah putus. Lautan. Ya. Di dalam tubuh kita apakah tidak ada air yang mengalir tidak pernah putus? Tidak ada, Pak. Kayaknya mengalir terus ya, Pak. Iya. Karena kalau sekali saja berhenti, maka di situ ada masalah besar di dalam tubuh kita. Akan ada penyakit, ada apa kan gitu. Tersumbat saja sudah menjadi kolesterol, jadi kan gitu kan. Nah, terus kemudian di alam ini ada tumbuh-tumbuhan. Apakah di dalam di dalam diri kita tidak ada tumbuh-tumbuhan? Ada. Oke, itu. Jadi di dalam tubuh kita ini ada unsur alam. Kenapa manusia tidak harus mencintai alam? Kalau ada manusia yang tidak mencintai alam, artinya sifat kemanusiaannya seharusnya sudah hilang. Ya, benar, Pak. Nah, yang terakhir, Pak, dari saya, apa harapan dan upaya yang harus dilakukan oleh perhutani dalam upaya kelestarian hutan dan lingkungan? Ya, karena saya juga karyawan, Mbak. Karena saya juga karyawan, harapannya kepada perhutani tetap berkelanjutan seperti tahun-tahun yang sudah. Jadi tidak ada kendala seperti ini, kendala ini tidak ada. Kemudian betul-betul membuat hutan itu lestari, berkelanjutan terus melalui teman-teman yang ada di lapangan, melalui kebijakan-kebijakan pimpinan. Seperti yang sekarang ini ada sesuatu yang jadi bahan omongan seperti ini, banyak sekali kan dari teman-teman kita yang resah. Nah, kalau pemangku kebijakan nantinya bisa membuat seperti yang kemarin, seperti yang sudah-sudah, insya Allah perhutani akan tetap jaya. Ya, baik. Gitu. Baik, terima kasih Bapak atas sharingnya hari ini. Seru banget hari ini bisa memainkan wayang dan saya dapat mendengarkan langsung nih Pak Suwaji nembang seperti itu. Tapi sayangnya ya itu tadi Mbak, wayangnya enggak bisa gerak. Mungkin episode selanjutnya ya Pak, nanti kita siapkan yang lebih lagi untuk wayangnya seperti itu. Dari ngobrol santai pada pagi hari ini, dapat kita simpulkan bahwa seni perdalangan terdapat hubungan dengan kelestarian hutan. Selain itu, di seni pewayangan juga diajarkan seorang manusia mencintai Tuhannya, sama manusia, dan mencintai alam. Saya Hasna Lutfian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.